guys, gue mau cerita, ini memang beauty privilege itu memang bener adanya gitu. Jadi kalau misalnya kalian tuh masih ngeyel aja gitu tentang ini, terutama buat perempuan, gue tuh beauty privilege itu emang bener ada. Jadi kalau misalnya kalian masih ngeyel, itu tandanya kalian belum merasakan the benefit of the beauty privilege itu sendiri. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena ini baru aja dari sekarang ya. Aku datang ke kantor, aku nggak bisa sebutin nama kantornya. Nah, aku tuh kayak mau melakukan kegiatan wawancara di sini gitu. Terus gitu ya. Jadi sebenarnya itu di luar, aku baru datang dan itu udah ada beberapa 3 orang kalau nggak salah, 3 orang yang juga mau wawancara. Tapi bukan wawancara pekerjaan loh guys ya. Dan itu ada 3 orang yang udah nunggu dan mereka tuh duluan daripada aku gitu. Saya duluan datang dan aku baru datang. Pas aku datang gitu, terus aku ditanyain lah sama bagian administrasinya mau ngapain mbak, terus aku jelasin bla 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 gitu. Terus aku langsung diarahin diarahin disuruh tunggu dalam ruangan. Nih, dalam ruangan, ini ruangannya. Oke guys. Sedangkan yang tadi yang orang yang 3 orang pertama itu, mereka kenapa nggak disuruh masuk ya, maksud aku kenapa nggak disuruh nunggu juga di sini kayak aku gitu. Dan ya gue nggak bilang kalau gue cantik banget atau gue lebih cantik daripada mereka. Hanya saja sebelum gue pergi gitu, sebelum gue mau menemui orang gitu, memang gue harus prefer banget dress well, rapi gitu, kemudian memastikan bahwasanya semuanya benar-benar siap, nggak cuma yang kayak acak adul gitu. Misalnya kayak gue memastikan bahwasanya gue memang benar-benar perlu persiapan. Karena prinsipnya begini ya teman-teman, kalau kita menghargai diri kita, kalau kita memposisikan diri kita itu, kita menghargai diri kita dengan cara kita misalnya berpakaian bagus, dress well, kemudian kita menggunakan kita rapi, kita wangi gitu, itu menunjukkan bahwasannya kita menghargai diri kita, kita menempatkan diri kita di posisi pertama gitu dalam pusat perhatian kehidupan kita. So teman-teman gitu ya, ini sebenarnya hal kecil yang sepele, tapi memang ini adalah sesuatu hal yang nyata. Dan memang kita harus membiasakan dalam hidup kita tuh untuk bisa, setidaknya lu nggak perlu cantik-cantik yang menor banget kayak badut, setidaknya kayak yang harus bersih, rapi, wangi. Udah, itu menurut gue udah cukup kayak gitu. Jadi jangan lagi kayak ada yang kalau mau ketemu orang atau kayak mau kita mau keluar gitu kayak gitu tuh kayak terserah lah gitu, malas-malasan. Karena gue juga baru sadar ya, gue baru tertampar bahwasanya emang orang jelek itu adalah orang yang sama dengan males, dan orang yang cantik itu adalah biasanya orang yang rajin. Karena nggak mungkin dia tuh cantik tanpa ada effort, pasti dia banyak banget effortnya gitu ya. So teman-teman, aku mau bilang bahwasanya ketika kalian berpenampilan bagus, ketika kalian menghargai diri kalian, membuat diri kalian baik untuk berpenampilan baik di depan umum, itu menandakan bahwasanya kalian menghargai diri kalian, dan itu akan mengattract orang lain untuk memperlakukan kalian juga secara baik. Dan di situ sebenarnya itu sangat-sangat membantu untuk kehidupan kita, dan kalian bakal ngeliat bagaimana orang lain mirroring bagaimana cara kalian memperlakukan diri kalian. So teman-teman, ini khusus buat cewek, buat cowok skip. Khusus buat cewek aku tekankan, karena aku juga nggak tiba-tiba langsung jadi orang yang kayak berubah tiba-tiba ngerti tentang dress well bla bla bla, enggak ya. Gue juga proses dan gue juga belajar. So teman-teman, ini adalah ilmu yang sangat penting dan kalian harus benar-benar memasukkan itu ke dalam pikiran kalian. Karena juga aku sebelumnya ada orang yang denial gitu ya, dan sekarang aku mengerti ketika aku sudah merasakan hal itu. Sebenarnya kayak buka gue juga kayaknya geradakan gitu ya, tapi tetap harus belajar memposisikan diri kita tuh baik dan bagus. Oke teman-teman, itu dulu untuk video kali ini. See you next time, bye bye.